Assalamualaikum guys. Kali ini kita akan membahas 5 nama hewan yang disebutkan dalam Al-Quran nih. Apa saja? Berikut ini adalah beberapa daftar hewan-hewan yang disebutkan dalam Al-Quran yang dilansir dalam buku hewan-hewan yang disebutkan dalam Al-Quran yang mulia dan As-Sunnah yang sahih yang disusun oleh Zaki Yamani. Yang pertama, gajah. Penyebutan gajah ada di dalam Al-Quran surat Al-Fil ayat 1 ketika Allah menceritakan kisah Raja Abraha yang memimpin pasukan besar dan kuat yang mengendarai gajah dengan tujuan menghancurkan Ka'bah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, tidakkah engkau Nabi Muhammad memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah? Abraha yang menunggangi gajahnya yang bernama Mahmud membentuk pasukan gajah Ashabil Fil yang hendak menghancurkan Ka'bah sempat membuat takut orang-orang Arab yang tidak memiliki persiapan apapun untuk melawan dan menghadang mereka. Lantas, atas kuasanya Allah pun mengirimkan burung-burung ababil yang membawa batu yang dibakar madbu untuk dilemparkan kepada pasukan gajah agar dapat mempertahankan Ka'bah. Mereka pun akhirnya binasa akibat panasnya batu tersebut. Yang nomor kedua, ular. Apabila mendengar nama binatang ini, pasti akan familiar dengan kisah Nabi Musa alaihissalam ketika berhadapan dengan para tukang sihir Fir'aun. Nabi Isa diwahyukan oleh Allah untuk melemparkan tongkatnya ke hadapan ular-ular hasil sihir. Kisah ini berawal dari Fir'aun yang bersikap sombong karena merasa bahwa dirinya yang telah membesarkan Musa. Ia pun mendustakan ayat-ayat yang dibawa oleh Musa dan menuduhnya telah melakukan sihir. Fir'aun pun menantang Musa untuk melawan tukang-tukang sihir yang diperintah olehnya. Mereka melemparkan tongkat-tongkat yang kemudian berubah menjadi ular yang saling tumpang tindih satu sama lain. Namun, Nabi Musa memiliki ular yang lebih besar dari mereka semua atas kuasa Allah. Hal ini diabadikan dalam Al-Quran surat Asy-Syu'ara ayat 32. Allah berfirman, yang artinya, maka dia Musa melemparkan tongkatnya. Tiba-tiba ia tongkat itu menjadi ular besar yang nyata. Yang ketiga, kambing. Hewan ini disebutkan dalam kisah Nabi Daud dan Nabi Sulaiman ketika keduanya memberikan keputusan atas perkara dua orang yang mendatangi mereka karena berselisih tentang hukum tanaman yang dirusak oleh kambing. Kisah ini memiliki hikmah pelajaran yang baik bagi para hakim atas orang-orang yang berselisih karena perkara pelik yang membutuhkan keputusan yang tepat dan adil bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu, Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Anbiya 78-79. Artinya, ingatlah Daud dan Sulaiman ketika mereka memberikan keputusan mengenai ladang yang dirusak pada malam hari oleh kambing-kambing milik kaumnya. Kami menyaksikan keputusan yang diberikan oleh mereka itu. Lalu, kami memberi pemahaman kepada Sulaiman tentang keputusan yang lebih tepat kepada masing-masing Daud dan Sulaiman. Kami memberi hikmah dan ilmu. Kami menundukkan gunung-gunung dan burung-burung untuk bertasbih bersama Daud. Kamilah yang melakukannya. Yang keempat, kuda. Terdapat kisah di dalam Al-Quran mengenai Nabi Sulaiman yang memiliki kuda-kuda yang sangat bagus. Beliau sangat menyenanginya dan menghabiskan waktu bersamanya untuk melihat dan memilih kuda-kuda terbaik hingga hampir melalaikan waktu untuk beribadah kepada Allah. Oleh karena itu, Nabi Sulaiman pun menyesali perbuatannya dan Allah memerintahkan untuk menyembelih kuda-kuda tersebut agar tidak melupakan waktunya lagi untuk beribadah. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Asy-Syad ayat 31-33. Artinya, ingatlah ketika pada suatu petang dipertunjukkan kepadanya kuda-kuda yang jinam tetapi sangat cepat larinya. Maka dia berkata, sesungguhnya aku menyukai kesenangan terhadap yang baik kuda, sehingga aku lalai mengingat Tuhanku sampai ia matahari
atau kuda itu bersembunyi di balik tabir hilang. Dari pandangan, bawalah semua. Kuda itu kembali kepadaku, lalu dia mengusap-usap kaki dan leher kuda itu. Yang kelima, keledai. Keledai adalah salah satu hewan yang dianggap sebagai simbol dari kebodohan atau kelemahan. Dalam beberapa riwayat, Rasulullah juga mengumpamakan kesalahan atau perbuatan yang buruk seperti seekor keledai. Allah juga membuat perumpamaan tentang kaum Yahudi yang dikenal memiliki sifat keras kepala, curang, senang menipu, dan seringkali ingkar janji, sebagaimana sifat keledai. Oleh karena itu Allah berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 5, yang artinya perumpamaan. Orang-orang yang dibebani tugas mengamalkan Taurat, kemudian tidak mengamalkannya adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab tebal tanpa mengerti kandungannya. Sangat buruk perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah, tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Itulah 5 daftar hewan-hewan yang disebutkan di dalam Al-Quran dan juga penjelasannya. Hal ini menegaskan bahwa Al-Quran termasuk kitab yang wajib diimani dan diamalkan, karena merupakan wahyu Allah yang nyata dan tidak dapat diragukan lagi kebenarannya. Sampai di sini video kali ini ya guys. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.